Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Naratalk. Di video kali ini saya ingin ngebuat segmen yang berbeda. Sekarang sudah selesai pencoblosan, 4 hari setelah pencoblosan. Hasil quick count juga sudah selesai. Pemenang versi hasil quick count ya Prabowo Gibran dengan perolehan suara lebih dari 58%. Namun walaupun pencoblosan sudah selesai, hasil quick count sudah selesai, perlu teman-teman ketahui hasil real count KPU itu masih 60%-an lah, tapi pemenangnya tetap sama. Dan suasana setelah Pilpres ini banyak yang lucu, banyak yang asik, Pak. Ada pendukungnya gak terima, ada yang pendukung ingin menurunkan Pak Jokowi. Mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimajukan. Ada pendukung yang ingin geruduk KPU. Semuanya harus turun di jalan. Kampung KPU, kampung KPU, kampung KPU. Takbir, takbir, takbir. Ada pendukung yang menangis-nangis dan lain sebagainya. Sehingga video kayak gini nggak bisa kalau kita buat speech atau buat video esai. Mendingan kita react aja lah video-video seperti itu. Tanpa panjang lebar, kita mulai aja, kita nge-react video pertama. Maknya siapa ini? Mamanya siapa ini? Bilang biadab KPU, biadab KPU. Slow bro, slow bro. Kita lanjutin aja. Jangan jadi petunggal. Kalian tuh petunggal. Kemarin 2019 kami asing membela Prabowo mati-matian. Kami jadi gembel. Kami tidur di jalanan pakai kardus. Apa ya, semangatnya perlu kita apresiasi, Pak. Cuma entah bener atau enggaknya yang dibilang Mbak Mama ini kita juga nggak tahu. Reaksi netizen ya apa? Dukung 01 mulai kehilangan akal sehat. Wait. Nggak oleh ngono, Pak. Ini dia berusaha memperjuangkan keyakinannya dia. Dia punya data banyak ini. Jadi slow nggak boleh bilang kayak gitu. Nggak baik gitu. Siapa tahu mamamu sendiri nih. Astagfirullah, Bu. Bicaranya kasar begitu, Bu. Malu sama pakaian muslimah yang dipakai. Semoga Ibu sehat-sehat selalu. Nah, ini Mbak, ini nggak kasar. Dia terlalu over semangat. Jadi bukan kasar. Mbaknya ini yang ini harus tahu lah konteksnya. Tapi juga kasar banget sih, Bu. Kenapa harus ngomong kayak gitu? Tapi aku perjuangkan. Dia akhirnya masuk ke comberan yang sama. Maksudnya Pak Prabowo ini yang masuk ke comberan ini ya. Slow. Ini yang di pinggir-pinggirnya nggak ada yang nanangin kah? Yang nggak tahan dengan oposisi. Sekarang aku perjuangkan 01. Aku perjuangkan Anies Baswedan. Kami perjuangkan Bapak Anies Baswedan itu yang menang. Sekarang dia ngejuangin Bapak Anies Baswedan. Nanti kalau Pak Prabowo jadi, Pak Anies gabung di paslon 02, Ibu ini kecewa lagi. Gini loh, Pak. Ya kita ngebela paslon kita tuh wajib ya, Pak ya. Cuma jangan terlalu. Nanti kita kecewa sendiri. Saya ngebela Prabowo, tapi toh ketika Prabowo kalah pun ya udah, namanya juga Pilpres. Ada lagi nih satu ini. Yang tadi dari kaum Hawa, ini dari kaum Adam. Sama-sama semangat. Kayaknya pendukung Mas Anies itu memang militan banget nih. Aduh, kenapa harus pakai petir, bangsat? Kenapa harus pakai petir? Dia sudah cerdas, sudah pintar, yang tidak mau dibodohi lagi oleh order atau pecundang pengkhianat bangsa yang maksudnya ordal dia, bukan order Pak. Ordal ya, ordal orang dalam mungkin maksudnya Bapak ini. melawan rakyat Indonesia yang menghancurkan kedaulatan Indonesia. Ingat. Jangan marah. Saya siap. Catat semuanya. Zulkarnain. Catat namanya Pak Zulkarnain. Siap apa dia? Siap makan atau siapa Pak? Catat. Tidak pernah mungkin. Walau nyawa dan darah taruhannya
Hari ini saya mati, besok kalian juga mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati semua gara-gara pilpres, mati semua. Ayo. Coba kita lihat komen-komenannya. Curang dari mana sih Pak? Saya selaku KPPS berangkat pagi sampai pagi lagi saat perhitungan jelas dan terbuka bagi siapapun yang menonton. Kalau kalah ya legowo Pak. Lagian di kotaku semua menang 02 telak. Ya di kota saya memang iya Pak. Ya, Mas Anies itu cuma dapat 11 sesuai dengan nilainya aja ya. 11 suara. Padahal kalau jujur Anies menang di TPU bangsat. Ini siapa ini? EWUD. Ayo cari para pendukung Anies, cariin dia. Menang di TPU. Tempat pemungutan umum maksudnya ya. Bukan tempat pembuangan umum ya. Pak, jangan lawan 02. Lu lawan Komen pun kalah telak. Teman-teman tahu gak kalau ternyata Bang Komen itu menang telak juga? Gila. Bang Komen salah satu artis yang gak usah promosi menang. Padahal kan juga banyak orang yang nyalon DPR RI artis promosi tapi belum tentu menang. Tapi Bang Komeng menang telak bahwa bahkan suaranya 1 juta lebih. Kayaknya melebihi suara Mas Ganjar deh. Slow Pak, jangan marah-marah seperti itu. Ini pemilu, bukan perang. Tapi kalau menurut saya nih ya nggak apa-apa sih mengekspresikan kayak gitu, tapi jangan sampai anarkis lah. Saya lebih respect kepada bapak ini yang menerima kekalahannya dengan menangis. Nanti ada pemilihan lagi. Udah malu banyak orang. Ini sedih kok, boleh diketawain ya. Tapi saya mendingan bapak ini loh. Dia ya sedih, kecewa, tapi nggak anarkis gitu. Dia ngakuin kalau ini belum selesai. Udah bang, ini udah selesai gitu. Kayak bapak ini kan seolah bilang kayak gitu. Setidaknya dia menangis nggak apa-apa lah. Apa bapak ini menangis? Ini gara-gara pengamat politik dari Surabaya Utara ini Pak, Adi Prayitno. Mas Adi bilang ini kemenangan Gibran sama Prabowo, bukan kemenangan rakyat Indonesia. Bagi pendukung 0103 nangis-nangis aja. Dilakukan sama bapak ini. Ingat, yang ingin saya katakan adalah jangan terlampau menghibur diri juga. Jadi kemenangan ini bukan kemenangan untuk rakyat Indonesia. Ini kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran. Jadi yang kalah nangis-nangis saja. Jangan pura-pura bahagia. Nangis saja. 1 silakan nangis. Lepaskan, 3 keluarkan ya Mas Adi. Ketimbang jadi bisul, ketimbang jadi penakut. Ya. Gara-gara Adi Prayitno nggak bisa tanggung jawab Mas Adi, tanggung jawab. Gila. Kalian tahu apa ini komentarnya? Pernyataan paling brutal. Mantap, jelas banget ngejelasinnya. Ya hiruk pikuk ya. Emang bener kata Nusron Wahid Pak. Pak Nusron tuh bilang kalau menang ngomong apa aja tuh enak ya. Kalau kalah gini loh Pak. Ini cuma pilpres. Siapapun yang menang ya nasib kita tuh sebetulnya mutlak di tangan kita. Tapi ya bukan berarti yang kalah hidupnya berakhir, bukan. Kita masih bisa mengontrol jalannya pemerintahan. Kalau nanti kedepannya Pak Prabowo, Mas Gibran itu macam-macam, kita masih memiliki kekuatan yang besar yaitu people power, yaitu masyarakat, civil society itu masih mutlak. Jadi bukan berarti Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa semena-mena dengan kita. Yakin aja lah. Memang dari awalnya tuh pemilihnya Mas Anies tuh suka menangis seperti itu ya. Sebelum closing saya ngebuat satu video ini. Video pemilihnya Mas Anies ini. Memang suka nangis-nangis seperti itu kok. Jadi bukan berarti karena kalah dia menangis-nangis. Enggak. Memang awalnya tuh memang suka menangis-nangis. Khususnya di daerah saya. Tidak ada yang bergerak. Para tokoh tidak ada yang bergerak. Saya dari dulu sampai sekarang belum pernah di partai politik atau pilpres pun juga. Kenapa? Karena saya ada yang serak dengan hati. Berarti kan karena nggak serak nih Pak. Kalau tokoh-tokohnya nggak gerak berarti kan nggak milih Mas Anies Pak. Bukan karena kesalahan apa. Tadi itu ngomong versi normal. Coba kita lihat ngomong video mentahannya menurut dia. Reverse-nya. Tuh. Kayak ada belum.
Saya sangat aman. Aku terpaksa beli kota kilometer atau puluh karena kecil saya mau bayar dari kota ada belum bayar saya itu Dah. Apapun yang terjadi untuk paslon 01 tetap semangat buktikan kecurangan. Kalau memang pemilu ini ada kecurangan, setidaknya kecurangan yang bisa membuktikan Prabowo Gibran bukan pemenangnya. See you and good luck. Kita lanjut di react setelah ini lagi lah. Oh gak kuat, nyerah.